Shalom, ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online KPP GKP Rehoboth Jatinegara. Pada sore hari ini, ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Elsa Novita Tureai MPH. Beliau adalah Pendeta Jemaat GKP Cawang. Dan tema pada sore hari ini adalah hati yang mau melayani. Baiklah, kita persiapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Kita boleh bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, kita nyatakan rasa syukur kita melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami puji dan sembah dan muliakan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia dan menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan ya Bapa. Tuhan dalam surga, kami bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian doa dan mendengarkan firman. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan GKP Rehoboth Jatinegara, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan-Mu. Kami boleh tetap ada sampai saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan. Engkau Allah Bapa kami, Tuhan kami, yang terus menyertai kehidupan kami di tengah segala tantangan. Maka kami datang kepadamu saat ini. Kami rindu untuk terus dibentuk menjadi pribadi yang berkenan bagimu.
Maka kami mempersiapkan diri, membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk kami juga mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi perempuan-perempuan yang berkenan bagi-Mu dan memuliakan Engkau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami siap untuk merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 40. Di bawah judul perikop, peraturan dalam pertemuan jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibu-ibu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita diajak untuk melihat konteks jemaat Korintus, yang pada saat itu, saat surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini ditujukan, jemaat memiliki banyak sekali karunia. Karena memang jemaat Korintus adalah jemaat yang terletak di pelabuhan, dekat pelabuhan, sehingga mengalami perjumpaan dengan banyak orang, banyak budaya, banyak sekali juga talenta-talenta, karunia-karunia, banyak kecerdasan di sana. Sehingga ketika menjadi satu kota yang berjumpa dengan banyak hal, baik budaya, latar belakang pendidikan, dan karunia atau talenta, maka
Ini juga yang menjadi bagian dari penjelasan Rasul Paulus tentang karunia-karunia rohani. Karunia-karunia roh ada banyak sekali yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kita bisa lihat mulai dari pasal 12 tentang rupa-rupa karunia roh. Ada banyak hal sehingga ketika jemaat bertanya soal tugas, tanggung jawab, dan mana yang lebih penting dari pelayanan yang atau karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap bagian anggota jemaat, maka Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa sebetulnya semua karunia sama. Yang namanya karunia itu berasal dari Allah. Sehingga ketika Rasul Paulus memberikan penjelasan, Rasul Paulus mau menekankan soal kesungguhan hati. Kesungguhan hati dalam melayani Tuhan. Itu yang paling utama. Dasar kasih. Maka di antara pasal 2 dan pasal 14 bicara soal karunia-karunia roh, ada terselip pasal 13 bicara soal kasih. Karena itu yang penting. Maka juga di dalam pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, tentang peraturan dalam jemaat, demikian judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini mau menjelaskan bahwa Rasul Paulus memang memberikan semacam peraturan, tapi ini lebih tepatnya saya mengatakan justru bukan hanya sekedar peraturan, tapi lebih pada penjelasan dalam pertemuan jemaat. Karena ketika kita baca di ayat 26 di situ dinyatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi Rasul Paulus memang mau menegaskan bahwa ketika engkau berkumpul, ketika engkau menjadi satu jemaat persekutuan, namanya juga bersekutu berarti berkumpul bersama-sama, bersatu bersama-sama, satu sekutu, satu bagian untuk memuliakan Tuhan, persembahkanlah sesuatu. Tidak hanya berdiam diri. Karena setiap orang pasti punya karunia. Setiap orang datang ke dunia pasti punya karunia, pasti ada talenta, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai bekal dalam kehidupannya di muka bumi ini. Maka ketika pasti ada bekal yang Tuhan berikan, pasti ada karunia, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah sesuatu dari karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Mungkin ada yang dikatakan ya, yang seorang mazmur, yang seorang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh dan lain sebagainya. Karunia-karunia itu sudah dijelaskan, dan ibu-ibu sekalian juga bisa melihat di ayat 26-27, bahkan sampai dengan 28 terkait dengan berbagai macam karunia roh itu. Di ayat 29 lanjut dengan penjelasan tentang nabi-nabi. Nabi-nabi yang ketika mendapat karunia dari Tuhan untuk berbicara, menegur orang lain, ya. Jadi memang karunia kenabian itu karunia yang mendapat petunjuk dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain, kepada umat khususnya, jemaat khususnya, untuk mereka bertobat, mereka memperbaiki diri, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Itu karunia kenabian, penyampaian firman yang memang bersumber dari Allah tentang jemaat itu, tentang umat itu, atau tentang seseorang yang memang mau diingatkan oleh Tuhan. Nah, untuk menjadi seorang nabi tentu ini bukan perkara mudah, karena memang sebagai seorang nabi dia harus berani berbicara. Maka mulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 32 itu bicara soal cara, peraturan. Makanya juga memang Lembaga Alkitab memberi judul ini peraturan atau penjelasan
tentang cara ketika ada satu orang yang mempunyai karunia kenabian ini kemudian mau berbicara, atau lebih tepatnya gini, kalau ada satu orang yang mau ngomong tentang firman Tuhan, lalu misalnya dia sedang berbicara, lalu ada lagi yang kemudian mau berbicara, yang satu harus diam. Jadi yang satu diam, yang satu mulai berbicara. Lalu kalau ada lagi yang mau berbicara, diam yang lain. Maksudnya seperti itu dari ayat 29 sampai dengan ayat 32. Bahkan sampai dengan ayat 33 ditekankan lagi, Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Jadi kalau ada yang mau menyampaikan firman, yang satu diam, yang menyampaikan firman itu lebih dominan menjelaskan, yang lain diam. Jadi hanya satu saja yang berbicara, dan itu teknisnya yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Penekanannya adalah teratur, tidak kacau, tetapi demi damai sejahtera, ketenangan. Nah, masuk ke ayat berikutnya dalam penjelasan 34 sampai dengan 35 diberikan penjelasan sama seperti dalam semua jemaat. Nah, ini yang ayat ini yang seringkali disalah tafsirkan, disalah mengertikan oleh orang-orang. Ketika dibilang sama seperti dalam semua jemaat orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Bahkan di ayat 35 dibilang, kalau mereka mau tahu sesuatu, mereka tanya saja kepada suami di rumah. Jadi jangan ngomong di tempat umum. Begitu. Ayat ini dipandang sebagai sebuah ayat yang kemudian membuat atau menekan perempuan untuk tidak boleh berbicara di tempat umum. Padahal bukan itu maksudnya. Rasul Paulus dengan jelas tidak pernah menentang kaum perempuan. Karena Rasul Paulus sendiri punya rekan-rekan sepelayanan yang perempuan, misalnya Euodia, Sintike, Priscilla yang punya suaminya Aquila namanya. Lalu ada Maria, Febe, Trifene, dan macam-macam, banyak sekali. Ada banyak perempuan yang mendukung pelayan Rasul Paulus. Bahkan kalau kita tahu cerita Priscilla, dia berkhotbah begitu, menyampaikan firman Tuhan. Dan ibu-ibu yang terkasih, Rasul Paulus jelas tidak bicara soal perempuan tidak boleh ngomong. Kalimat ini jangan lupa di bagian awalnya dikatakan sama seperti. Ini berarti memang menjelaskan nabi-nabi kalau mau menyampaikan sesuatu harus teratur, sama seperti perempuan-perempuan gitu ya di jemaat. Jemaat mana? Jemaat orang-orang kudus. Ini istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan orang-orang Israel, umat pilihan Allah, orang-orang kudus gitu. Dipandang sebagai orang-orang kudus karena kudus ya. Kudus itu artinya kan khusus, diistimewakan. Jadi jemaat Israel, umat Israel disebut istilahnya oleh Rasul Paulus adalah jemaat orang-orang kudus. Maka ketika dibilang sama seperti orang Israel yang di sinagog, yang di tempat ibadah mereka, kalau mereka memahami berdasarkan hukum Taurat, perempuan itu harus diam. Jadi Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa seperti, ini kan jadi ada dua bagian ya, jemaat Korintus sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang jemaat atau umat Israel, umat Yahudi yang beragama Yahudi, gerejanya atau beribadahnya di sinagog, bukan di gereja seperti jemaat Korintus. Makanya Rasul Paulus memberikan perbandingan atau contoh sama seperti pemahaman orang-orang Israel bahwa perempuan harus berdiam diri karena mereka
mentaati, menundukkan diri. Ini di ayat 4 ya, 34 maksud saya. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus sebetulnya sedang menjelaskan bahwa seperti pemahaman orang-orang Israel, karena mereka taat pada hukum Taurat, mereka perempuan-perempuan tidak boleh menyampaikan nubuat atau menyampaikan firman atau berbicara lah gitu ya di bait suci, di bait Allah. Bait Allahnya orang Yahudi, sinagog itu, mereka harus bertanya di rumah kepada suaminya karena itu aturan di hukum Taurat. Lalu itu bagian sebetulnya ayat 34 sampai 35 penjelasannya satu contoh saja. Lalu kemudian masuk ke ayat 36 sampai dengan 40. Disinilah Rasul Paulus menjelaskan pada akhirnya bicara soal kemudian kalau kamu mau melayani, kalau kamu punya karunia dari Tuhan, karunia itu harus dipandang sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja. Maka di ayat 36 kan dibilang, atau adakah firman yang Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan dan seterusnya. Ini berarti mau menjelaskan begini ibu-ibu. Kalau Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan memberikan karunia kepadamu, lalu sebagaimana di ayat 26 tadi, berikanlah persembahan dirimu, karunia-karunia yang kau miliki dari Tuhan itu untuk bagian dari persekutuan, dalam pertemuan-pertemuan jemaat, dalam perkumpulan gitu. Maka kamu juga harus sadar bahwa firman Tuhan itu tidak hanya datang kepadamu, tapi juga bisa datang kepada siapapun. Ini tidak berarti hanya kepada kaum laki-laki, tapi juga perempuan. Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Kepada segala macam orang, Tuhan bisa menyatakan nubuatannya, Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya, sehingga setiap orang dapat dipakai Tuhan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Dan garis besarnya, penekanannya adalah di ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena setiap orang harus memandang Tuhan. Kalau perbandingannya tadi sama seperti perempuan-perempuan yang di agama Yahudi taat pada hukum Taurat sehingga mereka memilih diam, kalau ada pertanyaan tanyanya lewat suami di rumah, setaat itu mereka, maka setaat itu pula umat Tuhan, orang Kristen harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, penekanannya itu, fokusnya itu. Jadi bukan, oh berarti kalau kata Alkitab nggak boleh ya perempuan berbicara di muka umum. Enggak. Paulus hanya sedang memberikan contoh tentang orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema perenungan pada hari ini, hati yang melayani. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat 3 hal. 3 poin besar. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang berbagai macam karunia. Yang pertama, berarti setiap orang perlu bahkan harus mau memberi diri, mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Tapi yang paling penting ketika bicara soal hati yang melayani, yang pertama ini, fokuskan hati pada Tuhan, bukan pada manusia, supaya tidak mudah sakit hati. Kalau kita fokus pada Tuhan yang memberi karunia, maka kalaupun ayat 38 bilang, tetapi jika ia tidak mengindahkannya, jangan kamu mengindahkan dia. Artinya gini, kalau orang sudah misalnya tidak peduli sama
apa yang kamu sampaikan, orang tidak peduli atau memandang rendah dirimu, memandang remeh pelayananmu, abaikan saja. Fokus tetap pada Tuhan. Karena kalau fokus untuk dipuji, dihormati oleh manusia, balik lagi, kalau hati kita hanya kepada manusia, kita akan mudah sakit hati. Fokuskan hati pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pelayanan dengan segenap hati dalam wujud sopan dan teratur. Karena ketika kita memberi diri dengan tulus, kita pasti bijak. Kita bijak berarti kita sopan dan teratur. Sopan dan teratur ini berarti kita memahami bahwa belajar memahami konteks orang lain. Oh iya, kalau dia tidak setuju dengan pendapat saya, baik, tidak masalah. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan waktu yang tepat, dengan kalimat-kalimat yang tepat, yang baik. Kalau tidak berkenan, dikembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan yang tugaskan saya. Saya hanya ambil bagian dalam pelayanan. Saya berikan yang terbaik. Sama seperti kalau biasanya kan ya ibu-ibu dalam komisi pelayanan, dalam bergereja, misalnya saja di GKP punya tata gereja yang belum tentu sama dengan tata gerejanya GKI, belum tentu sama dengan aturan-aturannya GPIB, HKBP, GBI, dan lain sebagainya. Gitu. Karena setiap gereja pasti punya aturannya masing-masing. Makanya ketika Rasul Paulus bicara dan bahkan Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul peraturan dalam jemaat, fokusnya juga pada mari gunakan ketaatan kita pada aturan-aturan yang ada, karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadikan itu sebagai pemahaman kita bahwa kita mau jadi berkat, tidak mau bikin kacau. Kita tetap melakukan tugas pelayanan kita, tapi kita taati segala aturan yang ada. Karena kalau kita memang menjalankan segala sesuatu dengan tulus, pelayanan kita lakukan dengan tulus, pasti akan tulus juga sampai kepada orang lain. Hati yang tulus akan menyentuh hati orang lain, dan orang lain juga akan tahu ketulusan hati kita. Yang ketiga, yang terakhir, jangan mudah mengkritik pelayanan orang lain. Seperti ayat 36 tadi, memangnya hanya kamu saja yang bisa menerima firman Tuhan. Memangnya hanya kamu saja yang bisa terima karunia nubuat. Ada banyak orang lain yang juga bisa punya karunia bermacam-macam. Berikan kesempatan bagi orang lain untuk melayani dengan segala macam talenta yang mereka miliki, karunia yang mereka miliki dari Tuhan. Karena kalau kita mengkritik orang lain berarti kita sedang merendahkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Jangan samakan. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Maka ibu-ibu yang terkasih, fokus ini, pelayanan ini bukan hanya pada diri kita di lingkup gereja, tapi juga pelayanan ini juga bisa bicara di rumah. Misalnya, kalau kita fokus pada Tuhan, kita mau rumah tangga kita baik, fokuslah pada Tuhan. Karena kalau hanya mengandalkan manusia menuntut suami, menuntut anak, untuk melakukan seperti yang kita mau, kita akan mudah sakit hati. Fokus, kita mau melayani dengan talenta yang kita miliki untuk keluarga kita, karena kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita mau lakukan pelayanan dengan tulus, misalnya siapkan kopi tanpa ngedumel gitu pada suami, atau mempersiapkan materi pengajaran untuk anak-anak, apalagi sekarang ini lagi belajar dari rumah, lakukan dengan tulus hati. Kalau kita juga mau memberikan pelayanan dengan baik, atau mau sedang mendidik anak-anak keluarga supaya mereka juga ambil bagian dalam pelayanan, jangan mudah mengkritik. Misalnya kalau anak-anak, saya seringkali melihat begitu, ada anak-anak yang ditegur oleh orang tuanya, mereka sedang diminta oleh orang tuanya lagi diajarin untuk nyapu, anak itu nyapu, memang kan
baru belajar jadi tidak terlalu bersih. Lalu orang tuanya sudah marah-marah dan bilang, udah kamu nggak benar nyapunya, nggak bersih, sini mama aja. Padahal dia sedang mau belajar. Jangan dikritik dengan keras. Berikan kesempatan bagi setiap orang untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di rumah, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita memberi hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan hati yang juga menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan berbagai macam talenta kepada setiap orang sehingga mereka juga berhak untuk ambil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami, yang kami tahu pasti cukup. Namun seringkali kami mudah mengeluh, jarang mengucap syukur. Pada saat ini, kami menghimpun persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami atas seluruh berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Meski kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bahkan persembahan tubuh yang Tuhan Yesus sudah nyatakan bagi kami, Engkau sudah memberikan nyawamu untuk kami, menggantikan kami. Kami mau menyerahkan segala yang terbaik. Maka terimalah persembahan yang kami himpun dan terimalah hidup kami. Sebagaimana firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami dapat memberi diri dalam segala karunia yang Tuhan telah berikan pada kami. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, agar kehidupan persekutuan, kehidupan bergereja, kehidupan dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kami mempersembahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi hati kami, hati yang melayani pada setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga mau menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan yang telah kami himpun. Pimpin dan sertai urapi mereka sehingga mereka mampu melakukan tugas penata layanan ini dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Kami mau serahkan juga seluruh kehidupan kami, kaum perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Kau berkatilah ya Tuhan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai mertua, sebagai rekan sepelayanan. Tuhan, kiranya Engkau terus berkati kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kami.
Kami berdoa secara khusus juga untuk Komisi Pelayanan Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Berkati para pengurusnya Tuhan, pimpin dan sertai mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka boleh bersungguh hati dalam melakukan tanggung jawab ini. Hati yang melayani ada pada mereka, sehingga mereka juga mau bersatu hati, sehati sepikir, sejiwa setujuan melayani Tuhan, membangun kehidupan persekutuan kaum perempuan di GKP Rehoboth Jatinegara. Berkati pula kehidupan pelayanan gerejamu ini dalam segala hal, baik pendeta jemaat, pendeta Supriyatno, pendeta Sifra, beserta dengan keluarga masing-masing, biarlah Tuhan memberkati seluruh anggota majelis jemaat, bahkan seluruh fungsionaris gereja. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai mereka dalam seluruh tugas pelayanan mereka. Kami berdoa pula untuk mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memberkati mereka, memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Tidak kami sebut nama mereka satu persatu Tuhan, tapi Tuhan, Engkau tiliklah hati mereka. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka rasakan, yang mereka alami. Jamahlah mereka, pulihkanlah mereka. Baik mereka yang sakit secara fisik, Tuhan kiranya yang memberkati, atau mereka yang terpapar dengan virus corona meski tanpa gejala, Tuhan kiranya juga tetap memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka. Mereka yang sakit secara mental, mereka yang sakit dalam berbagai kondisi apapun, kiranya Tuhan yang memberkati dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan mereka yang saat ini juga bergumul dengan persoalan ekonomi, keluarga, ekonomi pribadi, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang juga sedang belajar, berupaya untuk menggapai mimpi mereka, pekerjaan, kaum perempuan yang juga bahkan bekerja, sehingga mereka juga tetap harus melakukan tanggung jawab mereka di rumah, di lingkungan pekerjaan, di kantor, ataupun mereka yang bekerja dari rumah. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan, program-program pelayanan yang dilakukan, yang dipersiapkan, direncanakan oleh Komisi Pelayanan Perempuan. Kami menyerahkan sehingga kiranya semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga setiap program pelayanan yang dapat terlaksana, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan membangun kehidupan bergereja, khususnya kaum perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Engkau kiranya juga memberkati ya Tuhan kehidupan kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya, kehidupan bangsa dan negara kami, pimpin dan sertai ya Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai lembaga-lembaga yang digagas, yang digerakkan oleh kaum perempuan, dipimpin oleh kaum perempuan, kiranya Engkau tetap mampu memberkati mereka. Kami berdoa pula secara khusus untuk mereka, kaum perempuan yang menjadi pemimpin dimanapun, biarlah Tuhan juga mampu menguatkan mereka dalam berkata-kata, dalam menghadapi seluruh tanggung jawab yang harus mereka emban. Biarlah Tuhan juga yang memampukan mereka melakukan seluruh tugas tanggung jawab itu. Kami mau berdoa pula ya Tuhan untuk berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami, biarlah damai sejahtera tetap terjadi di negeri kami tercinta Indonesia ini. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama kami akan menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Marilah kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup Hati Sebagai Hamba. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya untuk terus setia memberi hati dalam melayani Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah KPP pada sore hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Elsa Novita Tureai MTH atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Setelah ibadah ini masih akan dilanjutkan dengan sharing melalui WA yang akan dipimpin oleh Pendeta Elsa Novita MTH. Terima kasih, Tuhan memberkati.